قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Biidznillah ta'ala kita insyaallah akan melanjutkan kajian tafsir dari kitab Aisarut Tafasir karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Adapun ayat-ayat yang akan kita bahas pada pagi hari yang berbahagia ini adalah ayat 25 sampai 28 dari surat An-Nisa. 25 sampai 28 dari surat An-Nisa. Jadi barangkali mungkin di antara jemaah yang ada Al-Quran baik di handphone atau mushaf cetak, yang afdal tentu kita melihat teksnya, kecuali kalau sudah hafal ya. InsyaAllah ini akan bermanfaat dan semoga banyak faedah dan pelajaran darinya. Sebagaimana biasanya insyaallah kita akan membacakan terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita bahas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yastati' minkum tawlan ay yankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikum mu'minat." Wa man lam yastati' minkum tawla, siapa yang man lam yastati' di antara kalian yang tidak memiliki, tidak mampu dari segi tawla. Taul yaitu sa'ah dan qudrah 'alal mahr. Tidak punya keluasan rezeki, tidak punya kemampuan untuk memberi mahar. Taulan ayyankihal muhsanatil mu'minat, tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman. Memang konteks ayat ini nih lebih relevan ketika ada di zaman perbudakan. Perbudakan itu baru ada ketika terjadi peperangan yang syar'i. Kemudian orang-orang Islam menang dan menawan tawanan-tawanan, kemudian dijadikan budak baik laki-laki maupun perempuan. Tapi ala kulli hal tetap ayat ini bermanfaat untuk zaman sekarang. Minimal pengetahuan, dan suatu saat akan terjadi peperangan ya jemaah sebelum hari kiamat ya. Jadi ilmu ini bukanlah ilmu yang sudah mati,
melainkan suatu saat akan dimanfaatkan. Wa man lam yastati' minkum tawla ay yankihal muhsanatil mu'minat. Siapa di antara kalian yang qaddarullah tidak punya kecukupan rezeki untuk menikahi perempuan yang merdeka dari kalangan mukminat, perempuan mukminah yang merdeka. Kita semua merdeka ini alhamdulillah. Ya. Mungkin di konteks ketika memang mahar-mahar untuk perempuan lumayan mahal. Enggak mau mahar yang sederhana. Maunya mahar yang tinggi. Kadang-kadang itu dipupuk oleh tradisi atau oleh keinginan keluarga besar, ya, dengan alasan bahwasanya mahar yang tinggi itu merupakan bentuk penghormatan terhadap keluarga besar misalnya. Ya, itu dibolehkan, silahkan, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih menganjurkan untuk perempuan, dan ini haknya perempuan gitu loh. Haknya calon istri untuk apa? Menentukan mahar. Yang afdal, perempuan yang afdal adalah yang menurunkan beban mahar untuk calon suaminya. Ya, tapi kan di kita ini memang tradisinya, dan ini boleh. Mahar suami tentu yang nanggung, dan itu wajib. Ya, itu wajib secara syar'i. Kemudian secara uruf, tradisi, belum biaya seserahan, belum lagi biaya walimah. Ya, yang biaya seserahan maupun biaya walimah ini dibebaskan oleh syariat. Maksudnya tidak wajib atas laki-laki secara syar'i, enggak wajib. Yang wajib adalah mahar, shadaq namanya, dan juga nafkah setelah menikmati istrinya. Ya. Adapun kalau misalnya seserahan, kemudian uang buat mengadakan pesta walimah, makanya anjuran ya untuk suami memberikannya. Adapun jika tidak mampu, maka tidak dibebankan, kalau bisa ditolong, dibantu oleh keluarga wanita gitu, keluarga istri. Taib, qadarullah mahar harus calon suami yang dibebani, dan itu wajib. Misalnya perempuan ini meminta mahar mobil, dan itu boleh. Dan itu boleh. Mensyaratkan mahar mobil, ditentukan pula mereknya dan serinya apa gitu. Boleh. Ya, tapi tentu perempuan sebaiknya melihat kadar suaminya ya. Kalau suaminya ya qadarullah gaji pas-pasan, kemudian diminta mahar mobil, ini sebenarnya mau nikah atau mau menolak sebenarnya ya. Jadi enggak di balance lah dengan keadaan. Kemudian qadarullah calon suami juga akan terbebani dengan biaya walimah. Ya, dan biaya walimah itu pun kemudian dianggarkan oleh keluarga istri sekian belas bahkan puluh juta. Dan ternyata keluarga istri pengen nikah di gedung, nggak mau nikah di masjid, nggak mau, apalagi Nurullah nggak mau, maunya yang di gedung, ya, maunya yang besar gitu misalnya, menghabiskan uang di atas 100 juta, biaya sewa dan seterusnya, belum bayar WO-nya, wedding organisasinya, dan seterusnya banyak. Nah, misal itu terjadi, kemudian itu di zaman perbudakan. Misalnya itu di zaman perbudakan. Jadi kalau mau nikah sama perempuan yang merdeka, ini bebannya banyak. Maka Islam memberikan solusi. Siapa di antara kalian yang tidak mampu dari segi rizki dan kecukupan untuk menikahi perempuan mukminah yang merdeka, famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman, min fatayatikum, dari budak-budak, ya, hamba sahaya yang perempuan. Ya, di antara kalian memiliki hamba sahaya, memiliki budak-budak perempuan. Ya, maka boleh mencari budak perempuan untuk dinikahi.
Ya, jadi ini di zaman perbudakan, dan budak ini budak yang memang secara syar'i dia statusnya stratanya budak. Fatayat di sini budak perempuan. Adapun kalau zaman sekarang enggak berlaku ini ayat. Karena konteksnya bukan dalam zaman perbudakan. Ya. Jadi kadang-kadang satu keluarga punya misal 2 budak misalnya. Jadi keluarga ini memilikinya, pemilik budak ini, dan budak itu bisa diperjualbelikan, bisa dibebaskan, bisa disuruh-suruh, bisa pula dinikahi, yang nanti walinya pemiliknya, ya, pemilik budak tersebut. Famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Maka solusinya kalau memang keberatan untuk menikahi wanita merdeka, maka ya udah, cari budak perempuan yang mungkin kamu suka, kalian suka, nikahi. Dan itu jauh lebih mudah karena budak ini dia tidak memiliki mal, dia tidak memiliki harta, kepemilikannya di bawah kepemilikan pemiliknya, yaitu majikannya. Adapun sekarang kan misalnya asisten rumah tangga atau pembantu atau driver itu bukan budak secara syar'i. Walaupun kadang-kadang diperbudak ya, tapi itu bukan budak secara syar'i, sehingga tidak boleh kita kemudian melirik pembantu tetangga kita. Kemudian anggap dia budak lah, enggak usah pakai mahar, dah kita izin sama majikannya untuk kita nikahi. Enggak, tetap dia wanita merdeka. Kalau kita menginginkannya, maka kita menempuh cara syar'i, yaitu pergi ke walinya, mungkin nazar atau ta'aruf, dan kemudian khitbah lamar sebagaimana wanita merdeka dilamar. Dengan ada mahar, walinya adalah walinya dari keluarganya, kemudian ada saksinya normal seperti biasanya. Nah, min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu bi imanikum. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang keimanan kalian. Wallahu a'lamu bi imanikum. Ba'dukum min ba'd. Sebagian kalian dari sebagian lainnya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah, keringanan bagi orang merdeka, pria merdeka yang qadarullah belum lapang rezekinya untuk menikah dengan perempuan yang merdeka karena banyaknya persyaratan dan bebannya mahar, juga biaya walimah dan seterusnya, maka silakan menikahlah budak mamlukah, tapi dengan syarat budak perempuan tersebut harus beriman, harus muslimah, mukminah. Kalau budak itu masih kafirah, nasraniyah, bahkan yahudiyah, ya, maka tidak boleh menikah dengan budak perempuan yang ahli kitab. Tapi dalam Islam bagi pria merdeka boleh menikah dengan perempuan merdeka ahli kitab, dengan syarat perempuan tersebut baik keagamaannya di agamanya. Tetapi pembolehan ini pun tentu melihat ke maslahat dan madarat ya. Pembolehan ini pun melihat ke maslahat dan madarah. Kenyataannya kalau misalnya kita menikah dengan Nasraniyah, misalnya perempuan Nasrani, maka ini akan menjadi fitnah. Ya, ajib ya, ikhwan pengajian nikah sama perempuan Nasrani, ini guncang ini dunia ya gitu. Apa enggak ada stok akhwat yang mungkin ngaji apa gitu? Kenapa harus cari jauh-jauh dari agama dan kiblat lain? Ya, jadi menjadi fitnah. Hukum asalnya memang boleh, tapi ketika fitnah tersebut dikhawatirkan luar biasa nanti terjadinya, maka bisa-bisa menjadi haram, bukan karena hukum asal, tetapi haram karena fitnah yang akan melanda kalau dia menikah dengan Nasraniyah. Belum lagi nanti bagaimana ketika punya anak ditarbiyah oleh seorang ibu yang ahli kitab Nasraniyah. A'udzubillah min dzalik. Ya. Tapi tetap hukum asalnya kita enggak boleh mengatakan hukum asalnya haram, enggak, tetap hukumnya mubah, halal, tetapi ada hal-hal yang perlu ditinjau lagi. Kemudian ba'dukum min ba'd, di sini keimanan diwajibkan atas budak perempuan tersebut. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala,
fankihuhunna biizni ahlihin. Maka menikahlah kalian dengan budak-budak perempuan beriman tersebut biizni ahlihin, yaitu dengan izin tuannya. Jadi minta izinnya bukan sama wali keluarga dia budak tersebut, bukan, melainkan pada tuannya. Dan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghargaan pula untuk budak perempuan tersebut, wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf, dan berilah pada budak perempuan tersebut ujur, dan jama' dari ajr. Ini nama lain dari sadaq, nama lain pula dari mahar. Jadi tetap ada mahar. Tapi tentu maharnya budak ini jauh beda dengan maharnya perempuan merdeka. Apa sih, sampai kapan mahar tersebut, jemaah sekalian? Batasannya itu apa? Ya, mahar itu sesuatu yang muqawwam, yang bisa dinilai sebagai harta, yang bisa dinilai sebagai harta. Adapun kalau hal tersebut tidak bisa dinilai sebagai harta, maka tidak bisa dijadikan mahar. Ya, bisa dikonversikan menjadi harta lah gitu. Adapun jika tidak, maka tidak bisa menjadi mahar. Dalam hadis Nabi SAW, sampai seorang pria yang sangat kere ketika itu, sahabat yang sangat kere, sampai, ya udah maharnya pakai sarung kamu ya Rasulullah, saya cuma punya satu-satunya sarung ini. Kalau dijadikan mahar saya pakai apa? Masya Allah. Ya udah pakai inilah, cincin tapi dari besi. Itu serendah-rendahnya nilai cincin itu. Cincin dari besi bisa ada. Ini satu-satunya, enggak punya apa-apa. Tapi tetap Rasulullah SAW mengusahakan supaya pria ini menikah. Tuh lihat, dalam Islam seperti itu jemaah. Jangan karena materi kurang kemudian udahlah kamu enggak boleh nikah. Padahal mungkin dia sangat pengen menikah dan menghindari zina. Maka dibantu. Hendaknya dibantu, dicari solusi buat dia. Kemudian bagaimana kalau nikahnya dengan ta'lim, mengajarkan ilmu. Maharnya adalah ta'lim. Kalau tadi pakai cincinnya bisa. Ya, makanya disebut di kita, mahar itu disebut di kita apa? Mas kawin. Biasanya berbentuk emas atau cincin. Ya. Nah, kalau misalnya ta'lim boleh enggak di hadis itu? Boleh. Kalau disebut maharnya dengan saya nikahkan dengan mahar pembacaan surat Ar-Rahman. Karena surat Ar-Rahman adalah surat favorit gadis tersebut misalnya. Sah atau tidak jadi mahar? Tidak sah. Enggak boleh. Bukan enggak boleh bacanya, bukan. Tidak boleh itu menjadi mahar. Kenapa? Karena pembacaan itu tidak boleh menjadi dikonversikan jadi materi berupa uang atau benda berharga, enggak boleh. Contoh, anak membaca Al-Quran, anak bilang ke anak, Ustaz tolong bacakan saya surat ini Ustaz. Dengan membaca itu saya akan memberi Ustaz 2 juta misalnya. Anak bilang enggak bisa. Membaca Al-Quran enggak bisa dibayar. Antum kalau mau ngasih 2 juta tafadhol, tapi membaca Al-Quran enggak bisa dibayar. Enggak bisa. Beda halnya dengan ta'lim, mengajarkan. Ya, mengajarkan itu bukan sebatas membaca, bukan. Jadi mengajarkan itu, mengajarkan Al-Quran, qiraah, ya, qiraah wal mufaraghah namanya. Membaca sekaligus meluangkan waktu dan tenaga untuk mengajarkan, dan hal tersebut bisa
menjadi dikonversikan jadi apa? Uang, bisa. Seseorang mengajar tahfiz, mengajar tahsin, di sini bukan hanya membacakan Al-Quran, tetapi membimbing dan mendidik, mengajar. Maka itu seperti guru. Guru agama boleh menerima gaji, boleh. Maka kalau misalnya saya nikahkan atau saya menikah dengannya dengan mahar, mengajar tafsir surat Al-Ahqaf dari ayat 1 sampai akhir, sah atau tidak? Boleh. Boleh. Loh, tapi kan mengajar itu sesuatu yang maknawi, betul, sesuatu yang maknawi, perbuatan, tetapi dia ada nilainya. Bisa jadi nilai secara uruf, bisa. Boleh. Tapi kalau membaca Al-Quran doang, enggak bisa. Sama seperti saya menikah dengannya dengan mahar azan maghrib. Coba, mau enggak perempuan dinikahi dengan mahar azan maghrib di Masjid Nurullah? Gantiin Pak Jami'an. Boleh enggak? Enggak boleh, enggak bisa azan maghrib. Kenapa? Karena perbuatan azan tersebut tidak bisa dikonversikan dengan nilai material duniawi, nggak bisa. Iya, ya seperti itu jemaah. Maka nikahlah pada budak-budak perempuan tersebut atas izin tuannya, dan berilah mereka mas kawin yang pantas sesuai bil ma'ruf, sesuai dengan uruf, bagaimana tinjauannya budak ini tuh cocoknya berapa, gimana. Tapi kalau kembali yang ke tadi, saya menikah dengannya dengan mahar membacakan surat Ar-Rahman, dan itu tidak benar. Tidak sah sebagai mahar, tapi nikahnya sah. Nikahnya sah. Lantas bagaimana nih maharnya? Maharnya dia belum memberikan mahar, walaupun dia membacakan ketika akad. Saya bacakan juga Pak ya ketika akad ini sebagai mahar untuk gadis ini. Enggak. Baca aja sok silakan. Tapi sebagai mahar nggak bisa. Lalu bagaimana? Maka setelah itu ya harus ada namanya mahrul mithl namanya, yaitu penentuan mahar yang sepantasnya bagi perempuan tersebut sesuai dengan mungkin keinginan perempuan tersebut atau memang kadar strata perempuan itu. Ya, kalau memang dia orang yang sangat kaya misalnya, maka coba dicocokkan mahar yang cocok buat dia. Jangan cuma sejadah doang maharnya. Apakah gitu maharnya? Ya. Kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla, bil ma'rufi muhsanatin ghaira musafihati wala muttakhidhati akhdan, yaitu berikan mas kawin yang pantas, karena mereka ini perempuan-perempuan yang budak wanita ini, mereka itu muhsanat, perempuan-perempuan yang muhsanat, yaitu yang menjaga diri mereka. Muhsanat di sini maksudnya menjaga diri mereka. Yaitu al-ihsan, penjagaan diri perempuan ini patut dihargai gitu loh. Perempuan ini menjaga dirinya, maka laki-laki itu patut menghargainya dengan benar. Walaupun dia seorang budak perempuan. Lah apalagi kalau misalnya perempuan ini merdeka, maka laki-laki ini harus lebih menghargainya. Karena muhsannya dia, muhsanatnya dia, ya dihargai. Apalagi misalnya perempuan ini jilbaban baik, kemudian salihah, menjaga diri dari non mahram, bahkan mungkin cadaran mungkin, dan suara ini dijaga dan seterusnya, maka penghargaan kepadanya harus lebih tinggi. Karena muhsanat, kalau budak muhsanat saja dihargai, maka tentu yang merdeka itu harus lebih dihargai. Dan sekarang nggak ada yang budak perempuan, ya. Muhsanatin ghairu musafihati wala muttakhidhati akhdan. Ghairu musafihat, yaitu perempuan tersebut bukan musafihat, bukan pezina, ya, bukan pezina. Diam-diam dia pezina perempuan itu, bukan. Jadi jangan cari jodoh yang pezina kecuali setelah dia taubat darinya dan bebas dari zinanya.
Ya gitu. Maksudnya bebas dari zina apa? Bebas dari efek zinanya seperti istibra'ur rahim, yaitu rahimnya bebas dari na'udzubillah dari air mani orang yang menzinahinya, na'udzubillah min dzalik. Ya harus taubat. Jadi menikah dengan perempuan sembarangan pezina haram hukumnya. Haram. Ya terjadi kadang di masyarakat ini sejoli ini pacaran, kemudian sampai terjadi perzinahan, na'udzubillah min dzalik. Terjadi perzinahan laki sama perempuan karena pacaran misalnya. Qadarullah positif gitu. Maka pihak perempuan, keluarganya menuntut agar laki-laki ini bertanggung jawab. Ya, tentu keduanya dosa zina. Dan kalau sampai ke hakim urusannya dalam syariat, maka bisa dicambuk keduanya kalau dua-duanya masih bujang, belum menikah. Nah, pihak perempuan menuntut apa? Pihak laki-laki atau laki-laki ini untuk menikah dengannya sebagai bukti pertanggungjawaban. Maka kita katakan jemaah, sebelum menikah enggak ada namanya tanggung jawab. Ya. Jadi laki-laki ini tidak diwajibkan untuk menikah dengan perempuan ini yang telah dia zina, enggak wajib. Bahkan aslinya haram menikah dengannya kalau belum taubat. Dan menurut salah satu pendapat ulama mazhab Hanbali, belum boleh menikah walaupun bertaubat kecuali istibra'ur rahim, yaitu rahimnya terbebas dari air maninya. Kalau ternyata dia hamil, maka baru boleh nikah kapan? Setelah lahiran anak tersebut. Itulah fitnahnya tuh. Lah yang terjadi di masyarakat kita kadang-kadang langsung diburu-buru nikah. Taubat belum, rahim juga masih belum bebas. Biar apa? Biar nanti hitungan kalendernya bulannya jangan sampai dicurigai sama tetangga. Tuh lihat tuh repotnya enggak menjaga anak. Repotnya tidak menjaga anak, perempuan terutama. Ya, jadi kayak gitu. Hati-hati dengan yang seperti ini, musafihat, berzina. Maka sampai budak saja, budak perempuan. Kalau kita mau menikahi budak perempuan, jangan cari yang potensi zinanya ada. Cari yang baik gitu loh. Cari yang menjaga auratnya. Cari muslimah yang menjaga auratnya. Ghairu musafihat wala muttakhidati akhdan, dan bukan pula perempuan yang menjadikan laki-laki lain sebagai piaraannya. Bukan, jangan cari perempuan baik merdeka atau budak. Jangan cari perempuan yang menjadikan laki-laki itu piaraannya, maksudnya punya hubungan diam-diam sirri terhadap laki-laki tertentu. Hubungan di sini bukan hubungan bisnis, bukan. Ya, apa bahasa kita sekarang? TTM, teman tawi mesra, atau ya semisal itulah. Ya. Maka kalau misalnya kita ketahui ini perempuan, padahal kita mau nikah dengannya, kita ketahui ini perempuan punya hubungan gelap atau status khusus dengan laki-laki tertentu, maka jangan nikahi dia. Karena itu akan merusak rumah tangga ke depannya. Ya. Dan juga sebaliknya, sebaliknya. Kalau misalnya perempuan menemukan bukti bahwasanya calon suami ini rajin TTM-an, maka jangan mau. Atau suruh taubat dulu dari itu. Atau disidak suruh taubat baru mau nikah dengannya. Iya. Dan kadang-kadang kasus yang terjadi, bahkan ini juga ada di kalangan ikhwan pengajian, bahkan di kalangan murid Anda juga, menikah sekarang sudah cerai, menikah dan ini yang murid Anda laki-laki ya, sudah menikah dia kan istrinya qadarullah selama 3 tahun menikah.
ternyata tidak diapa-apain itu istrinya. Akhirnya cerai, dan potensinya adalah apa? Suaminya homo. Dan itu terjadi di beberapa kesempatan, di beberapa tempat, di beberapa orang lah ada kasus-kasus seperti itu. Artinya memang meneliti sebelum menikah itu penting sekali ya. Jangan cuman berlandaskan fulan ngaji sama ustadz fulan gitu. Pertama belum tentu ustadz fulan kenal dengan fulan ini. Kalau cuma mengatasnamakan saya udah pernah ngaji di ustadz fulan, ngaji apa dulu, online apa offline? Ya kan? Kalau ngaji online, iya sebutin aja semua ustadz online ini banyak. Ada ngaji dengan seluruh ustadz yang di Nurullah misalnya, belum cukup. Ada klaim ngaji dengan fulan-fulan ustadz fulan itu bisa ngarang kan bisa, ya. Ya kemudian hal-hal lain ya, seperti sikapnya bagaimana dan seterusnya. Ya ini perlu ditelusuri lagi. Ya setelah istikharah, setelah ikhtiar dan seterusnya. Maka wala muttakhidati akhdan, hati-hati dengan perempuan yang memiliki hubungan khusus ya, dengan laki-laki yang non mahram. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza uhsinna fa in atayna bi fahishatin fa 'alayhinna nisfu ma 'ala al-muhsanati min al-'adzab. Kalau misalnya fa idza uhsinna, budak perempuan ini nih telah berumah tangga, telah jadi muhsan, telah punya istri, telah punya suami, udah nikah nih. Fa in ataina bi fahishah, tetapi melakukan perbuatan keji atau zina, maka hukuman bagi budak-budak perempuan ini setengah dari apa? Hukuman perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami. Ya, jadi di sini ada hikmah atau pelajaran bahwasanya banyak dari hukum budak hukumannya setengah dari hukuman orang merdeka. Hukuman orang merdeka. Cuman di sini kemudian para ulama memberikan pengarahan. Kalau misalnya budak ini berzina dalam keadaan belum menikah, maka hukumannya setengah dari hukuman orang merdeka. Setengah dari hukuman orang merdeka. Orang merdeka kalau masih bujang, belum pernah melakukan jima' di dalam nikah, masih bujang, namanya ghair muhsan namanya dalam istilah syar'inya. Ketika dia berzina, ini bujang merdeka ya, bukan budak ya. Maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali, jald mi'ata marrah, dicambuk 100 kali, dan taghrib am, yaitu diasingkan selama 1 tahun. Ya, jadi itu hukuman untuk laki-laki merdeka yang berzina. Ya. Atau perempuan merdeka yang berzina tapi belum menikah. Iya. Lah kalau yang terjadi di masyarakat ya, dan entah di Kalibata City ya, bujang berzina dengan temannya misalnya, ketahuan oleh hakim, dilaporkan, kemudian ketahuan dan mengaku mereka, maka dicambuklah berapa? 100. Kemudian ditaghrib, diasingkan selama 1 tahun. Dengan cara bagaimana hakim menentukan apakah diasingkan di rawa-rawa Nusa Kambangan misalnya, ya itu mati nanti ya. Atau di penjara, diasingkan di penjara misalnya 1 tahun saja. Bagaimana dengan budak perempuan atau budak laki-laki yang masih bujang dan berzina? Maka hukumannya setengah dari itu. Berarti apa? Dicambuk 50 kali dan diasingkan berapa? Berapa? Setengah tahun. 6 bulan. Ya. Begitu ya, seperti itu. Kalau untuk budak yang masih bujang.
Adapun kalau misalnya laki-laki atau perempuan merdeka dan dia sudah pernah menikah, sudah pernah berjima' dengan pasangannya dengan nikah yang sah, maka ini istilahnya apa? Istilah ghair muhsan. Istilah muhsan. Walaupun dia duda atau walaupun dia janda, karena sudah pernah menikmati jima' di nikah yang sah, maka kalau yang seperti ini berzina, hukumannya apa jemaah? Rajam sampai mati. Rajam sampai mati, dan itu yang menunaikan hukumannya adalah waliul amr, penguasa atau wakil dari penguasa yang resmi. Wakil resmi dari penguasa yang resmi. Kalau ormas nggak boleh. Ormas nggak boleh. Apalagi DKM mengadakan hukum rajam, maaf, nggak ada urusan DKM. Ya. Nah, bagaimana dengan budak perempuan maupun budak laki-laki yang telah atau pernah menikah, berzina kemudian? Maka ijma' ulama mengatakan bahwasanya yang seperti ini tidak disetengahkan, melainkan tetap dirajam sampai mati juga. Dirajam sampai mati juga. Ini ijma' ulama. Ya, dirajam sampai mati. Itu yang lebih tepat insyaallah. Ya, tidak disetengahkan karena rajam nggak bisa setengah. Ya, dilempar pakai batu dan seterusnya. Setengah aja. Setengah apa dulu nih? Setengah batu, setengah mati, setengah hidup. Nggak bisa. Sampai mati. Jadi kalau hukum seperti itu naikkan di Jakarta, insya Allah banyak yang hijrah dari Jakarta. Kayak Batasi Aman, ya, begitu ya. Tapi kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Dzalika liman khasyiyal 'anata minkum." Hukum yang berlaku tadi, seorang laki-laki merdeka silahkan kalian untuk menikah dengan budak perempuan kalau misalnya nggak ada kecukupan dana. Ini adalah solusi bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri dari perbuatan zina. Jadi Islam itu memberikan solusi bagi orang-orang yang kesulitan. Laki-laki itu kan keluar rumah, banyak yang dilihat. Maka kalau belum menikah itu bisa ya tadoror, bisa mendapatkan madarat kalau dia nggak nikah-nikah itu laki-laki. Maka kita sangat-sangat mewasiatkan jemaah agar menikah. Kalau belum tertarik pada perempuan, cari cara bagaimana caranya untuk tertarik pada perempuan. Cari cara. Jangan sampai nggak tertarik pada perempuan sampai usia 50-60, jangan. Nanti nggak ada dinasti berikutnya, keturunannya kemana gitu. Dan ini masih di Nurullah ini saya punya sedikit sekelumit kisah waktu tahun 2017. Waktu tahun 2017 di sini kajian ba'da maghrib sampai isya. Ada seorang bapak-bapak di sini. Dan semoga Allah memaafkannya atau merahmatinya dan juga memberikan hidayah. Setelah kajian minta nomor handphone. Ya. Pokoknya intinya setelah itu saya diberondong SMS oleh dia. Dan bahasanya makin lama makin mendayu, makin romantis bahasanya. Ajaib. Ya, saya sampai bilang ke teman-teman, tolong jaga saya, takutnya saya dijegal di tengah jalan. Usianya 55 tahun dan ternyata belum pernah menikah. Dan seperti dia ada interest ke sesama. Itu di sini tahun 2017 dulu. Arti bahaya hal seperti itu jemaah sekalian. Ya laki-laki yang menduda kalau misalnya memang nggak bisa sendiri harus cari. Jangan sampai terfitnah dengan kesendirian sehingga salah jalan. Itu bahaya apalagi zaman sekarang. Daripada berzina, dzalika liman khasyiyal 'anata minkum. Takut zina sampai budak saja silahkan nikahi deh, daripada berzina udah nikahi budak. Atau carilah perempuan, kalau bisa semua merdeka sekarang, cari perempuan untuk menservis kita kalau memang takut zina. Iya, istri satu nggak cukup, tambah lagi istri 2 kalau takut zina. 2 nggak cukup,
Tambah 3 kalau misalnya takut zina dan bisa berbuat adil. Tafadhol, Islam menyelenggarakan itu semua. Tapi dengan beberapa kriteria dan syarat. Dan tadi kita bilang kriteria yang dinikahi muhsanatin ghairu musafihati wala muttakhidati akhdan, itu yang perlu dipenting tuh. Mau maharnya berapa kek, yang penting calonnya adalah perempuan yang terjaga, tidak berbuat zina, dan juga tidak punya hubungan gelap atau khusus dengan pria yang non mahram. Jadi saking Islam berusaha agar hambanya, saking Allah Ta'ala menginginkan hambanya ini jauh dari perzinahan, maka nikahlah walaupun kepada budak. Wa antasbiru khairal lakum. Tapi jika kamu bersabar itu lebih baik bagi kalian daripada menikahi budak. Jadi bersabar dulu itu lebih baik daripada menikahi budak. Ya, dan bersabar di sini berarti menunggu sampai dia mampu untuk menikah dengan seorang wanita merdeka. Iskalnya adalah sebaiknya yang seperti dibantu. Ya, sebaiknya yang seperti ini dibantu. Kalau dia mau menikah tapi nggak punya dana, dibantulah. Jangan nunggu dia minta sama donatur. Saya mau menikah Pak, tapi nggak punya duit. Ya, pahami kondisi dia, kasih dia dana menikah. Begitu. Kasih dia berapa juta. Dah, modal kamu buat nikah nih, 10 juta. Ambil. Datang ke walinya, ngomong dan jujur kamu cuma punya 10 juta, itu pun dikasih. Kadang-kadang kejujuran itu nilainya lebih besar bagi calon keluarga istri ya, dibandingkan sebatas kekayaan. Wa antasbiru khairal lakum wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Allah Taala, yuridullahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Allah hendak menerangkan syariatnya kepada kalian. Jadi keterangan syariat ada pada Al-Quran dan Sunnah. Dan inilah beban yang ada di pundak para ustadz dan da'i untuk menjelaskan apa yang ada di Al-Quran dan Sunnah dalam segala bab, terutama fikih dan akidah. Kita itu masalah taharah udah kenyang bahkan, tapi tetap perlu. Masalah sholat kenyang, masalah puasa menjelang Ramadan itu banyak pembahasan. Tapi sejujurnya masalah ekonomi syariah, jual beli, ini masih banyak PR di umat. Bahkan masalah nikah yang merupakan adat kita. Bahkan mohon maaf ya, rekan-rekan dari KUA pun kadang-kadang justru tidak baik, tidak cakap dalam menguasai ilmu tentang pernikahan, karena apa yang terjadi biasanya dilakukan hanya ritual-ritual yang terhafalkan dari A ke B ke C, gitu-gitu aja terus, nggak ada tambahan ilmu dan nggak ada faedah. Maka harusnya perwakilan dari KUA itu harusnya betul-betul memahami fikih nikah yang sebegitu rumitnya. Dan bagus sekali kalau bisa jadi konsultan juga gitu. Jadi bukan hanya sebatas meresmikan menjadi penghulu, nggak bisa, jangan kayak gitu aja. Karena banyak problematika tentang pernikahan, tentang akad dan seterusnya. Bahkan di antara kebatilan yang menurut saya kebatilan ini ya, yang kadang-kadang dituturkan oleh penghulu adalah apa? Belum apa-apa baru dia ceramah sedikit udah ngomong apa ke pengantin laki-laki. Ngomong apa? Udah setia, pokoknya setia ya. Cukup satu aja ya, janji ya. Paham gak Pak? Kadang-kadang ngomong kayak gitu tuh. Satu aja Pak, satu aja ya. Ngomong ke pengantin laki-lakinya. Setia pokoknya demi mencari keridhaan mempelai perempuan atau keluarga perempuan atau keluarga besar. Sekarang pertanyaan saya, apa urusan beliau untuk ngomong seperti itu? Satu aja ya, setia ya, jangan nambah-nambah lagi. Apa urusan dia ngomong kayak gitu? Nggak boleh ngomong kayak gitu. Ini hak laki-laki dia. Dan nggak usah ngomong seperti itu, untuk apa? Baru akad udah diomongin seperti itu. Bahkan belum akad ngomongnya seperti itu. Nggak, ini benar-benar apa? Nggak punya fikih ini seperti ini. Nggak paham. Dan ini tidak layak seperti ini. Ya. Nah, hal-hal seperti Allah Ta'ala yuridullahu liyubayyina lakum. Allah menjelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka para ustadz mereka menjelaskan tentang bagaimana pernikahan, bagaimana caranya, bagaimana hukum-hukum talak dan seterusnya.
Karena permasalahan keluarga jemaah sekalian itu, kalau suami atau istri ngadu ke ustadz beneran itu, kalau semuanya ngadu pusing gitu tuh. Pusing. Suami bilang gini, istri bilang gini. Keluarga besar bilang gini, yang keluarga besar ini bilang lain lagi. Pusing. Karena apa? Sama-sama enggak punya fiqih. Ya begitu. Jadi harus paham. Liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum, dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang yang sebelum kalian, yaitu para nabi dan orang soleh. Mereka memakai syariat. Wa yatuba alaikum, dan dia menerima taubat kalian. Sejujurnya mungkin, sangat mungkin, banyak sekali kesalahan kita dalam pernikahan jemaah. Mungkin sah nikahnya, tapi banyak pelanggaran-pelanggaran dalam pernikahan kita, atau anak-anak kita, atau saudara kita. Banyak sebenarnya. Tapi ketahuilah, sekarang yuk belajar. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, Allah menginginkan kita ikut dengan sunnah Nabi, dan juga kalau banyak salah kita, Allah menerima taubat kita, maka istighfar. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian kata Allah, wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Dan Allah Ta'ala yuridu an yatuba alaikum, hendak menerima taubat kalian. Ini adalah busra dan kabar gembira bagi orang-orang yang mau hijrah, yang mau kembali ke jalan Allah, apapun latar belakang dia dan masa lalu dia. Sungguh Allah Ta'ala menginginkan menerima taubatnya. Jadi gak boleh seseorang berputus asa, bilang aku maha patuh, masa lalu saya kayak gini dan seterusnya, dulu saya mungkin berzina dan seterusnya. Apapun dulu berzina atau apa, ketahuilah dulu para sahabat sebagian besarnya musyrikin. Lebih besar mana berzina atau berbuat syirik akbar? Berbuat syirik akbar. Tapi mereka kemudian masuk Islam, bertaubat, dan Allah menerima taubatnya. Apalagi yang lebih kecil dari itu, maka Allah Ta'ala pasti akan menerima taubatnya, walaupun dulu seberapa lacurnya dia. Allah yuridu an yatuba alaikum. Tapi hati-hati di sini, lihat para syaitan dan antek-anteknya pengen apa? Wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawat an tamilu mailan 'azima. Tantangan hijrah adalah orang-orang yang rajin mengikuti syahwatnya, yaitu syaitan dan juga pasukannya. Mereka menggoda manusia supaya enggak hijrah, atau sudah hijrah supaya balik lagi ke masa lampaunya. Karena mereka pengen menyeret antamilu mailan azima, agar kalian berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Jadi udah tahu hukum pernikahan ini nikah ini seperti ini boleh, nikah ini syar'i, nikah ini. Nanti ada bisikan dari syaitan dan antek-anteknya yang kadang-kadang masuk dan menyurup ke beberapa anggota keluarga. Jangan sama dia. Kenapa? Gini dan seterusnya. Dihalang-halangi yang tadinya masya Allah baik untuk nikah, ya. Kemudian dicarikan yang lebih jelek misalnya. Itu terjadi di banyak kondisi. Maka hati-hati terhadap ini. Wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawat. Ada orang mau hijrah, mau kembali ke jalan Allah, mau rajin salat berjamaah. Tapi kemudian orang-orang yang mengikuti syahwatnya membujuk dia supaya apa? Udahlah, ngapain salat berjamaah? Paling dicuekin sama DKM, dicuekin sama jemaah. Udah mendingan kesini aja kita main PES, ya. Atau nyanyi-nyanyi karaokean dan seterusnya. Ya. Jadi mereka, syaitan dan antek-anteknya pengen agar kita ini berpaling dari kebenaran. Tapi Allah menginginkan apa? Menerima taubat kita. Jadi sekarang ada dua kubu. Kubunya Allah Ta'ala, pihak Allah Ta'ala, dan juga pihak orang-orang yang menentang Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menginginkan untuk menerima taubat kita, dan pihak yang menentang Allah itu pengen supaya kita terhalang dari kebenaran. Sekarang tinggal pilihan kita mau apa? Mau ke Allah dan akan mendapatkan kelezatan nikmat, kelezatan kenikmatan dan kenikmatan iman dan kesabaran, atau kita ikut dengan orang-orang yang mengikuti syahwatnya, yang mana nikmatnya itu sebentar, nyeselnya berlarut. Ya. Kemudian kata Allah di ayat terakhir ini yang kita bahas pada pagi hari ini, yuridullahu ay yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah Ta'ala hendak memberikan keringanan pada kalian. Ketahuilah,
syariat Allah Subhanahu wa taala itu pada hakikatnya meringankan manusia. Iya, meringankan manusia. Wallahi syariat Allah meringankan manusia. Walaupun dalam prakteknya kadang-kadang diawali dengan rasa keberatan. Tapi kalau kita menelusuri hikmahnya pasti meringankan. Di antara contoh adalah apa yang berlaku pada diri kita subuh ini. Di antara kita mungkin subuh ini ada yang berat, ngantuk. Ya, imamnya baca surat Al-Qiyamah lagi. Coba baca surat At-Tin gitu. Ya, misalnya gitu, berat ngantuk. Tapi coba telusuri hikmahnya coba. Bedakan antara kita yang alhamdulillah sudah Allah Ta'ala berhidayah untuk ke masjid, kemudian tahan dengan bacaan imam. Sebenarnya bacaan imam tadi standar Al-Qiyamah 1 halaman lah, ya. Kemudian dapat kajian, dapat faedah, dapat ilmu. Oh, ini Al-Quran seperti ini ternyata misalnya. Dibandingkan ketika di hari Minggu ini Ahad bangun jam 6. Coba, udah kacau, udah berantakan hidupnya. Jadi Allah tertibkan ini dengan salat subuh berjamaah dan seterusnya. Inilah Allah Ta'ala meringankan hidup kita sebenarnya. Ringan, enak. Sampai keluar dari masjid pun dalam keadaan ini. Apalagi ini nanti salat syuruk, pahalanya seperti haji dan umrah secara sempurna. Coba, ringan gak, enak gak hidup? Enak. Apa yang didapat dengan orang yang masih ngorok di jam segini? Apa yang didapat? Iler, ngorok, udah gak dapat apa-apa. Bangun-bangun banyak bebannya dia. Mager minimal, beban mager. Iya, kalau kata orang zaman dulu rezekinya dipatok ayam gitu. Ya, sekarang kita udah dapat rezeki, apa? Rezeki apa? Ilmu rezeki, iman rezeki, pahala kita insyaallah kalau Allah terima rezeki besar. Masya Allah banyak kita dapat, ringan hidup kita. Yuridullahu ay yukhaffifa ankum. Kemudian syariat tentang pernikahan yang kita bahas tadi, lihat tuh bagaimana ada takhfif dan taisir dan rukhsah. Peringanan dari Allah bagi yang memang takut zina dan enggak punya duit, nikahlah sama budak perempuan, ya, yang mukminah, yang menjaga diri, bukan pezina dan juga tidak punya hubungan khusus pada laki-laki non mahram. Nah, kalau sekarang enggak ada budak, maka solusinya apa? Solusinya kalau kita kenal ikhwan ini mau nikah tapi enggak punya dana, kasih dana, kumpulin. Berikan dia uang secukupnya untuk supaya bisa dimotivasikan, dorong dia nikah. Kalau perlu tendang dia sampai ke rumah walinya. Ayo cepetan, gak usah berkhayal. Nah, sana ngomong doang antum, jalan. Nih duit, kan enak kayak gitu ya. Daripada jadi bercandaan doang sambil ngobrol, canda doang, senggol-senggol, ayo. Ah, jalan. Itu ini muskilannya ada. Pengen negur juga sebagian ikhwan tuh kayak gitu tuh. Ngomongnya doang. Ya gitu. Padahal kalau dia mau ikut syariat Islam ringan semuanya insyaallah. Ya, yang bikin berat apa? Yang bikin berat suudzon sama Allah. Yang bikin berat apa? Suudzon sama Allah, itu yang bikin berat. Kalau dia husnudzon sama Allah, langkahnya ringan insyaallah. Karena Allah menginginkan apa? Keringanan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Karena manusia diciptakan bersifat lemah. Kita ini lemah, bagi Allah lemah kita. Maka karena kita lemah, Allah menerapkan adanya syariat supaya kelemahan kita ini bisa dinetralisir dan bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk diri Anda dan juga jemaah sekalian. Jazakumullah khairal jazaa ala husni istima'ikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.